Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coopers, kembali lagi bersama kita di Kopma Talk. Hari ini kita akan membahas tentang simpanan di Kopma Padang Bulan. Maka dari itu, aku Najwa Isma Sasiranti di sini sebagai moderator dan ini Zulaihatul Fudia sebagai narasumber. Ya, jadi Mbak Zulaiha ini bendung guys di Kopma Padang Bulan. Makanya itu kita ngundangnya Mbak Zul karena sekarang lagi membahas tentang simpanan. Oke Kak Zul, aku mau tanya deh, simpanan di Kopma PB ini ada berapa sih? Oke, sebenarnya kalau jumlah simpanan itu ada 3 ya teman-teman. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, sama simpanan sukarela. Gitu. Oh, jadi ada 3 ya. Terus kalau berapa nominal di masing-masing simpanan Kak? Kalau baru masuk atau? Oke, aku jawab ya. Jadi 3 jenis simpanan itu, yang pertama ada simpanan pokok, itu wajib dibayar ketika kalian join sebagai anggota koperasi. Kalau di Kopma Padang Bulan ya kalau kalian daftar diksar sebesar 50.000. Terus simpanan wajib itu wajib dibayarkan setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu dibayarkan sebesar 10.000. Dan satu lagi simpanan sukarela. Nih relate sama namanya ya. Namanya juga sukarela. Jadi suka-suka kalian mau ngasih simpanan berapa. Jadi kalau sukarela ini sistemnya itu kayak nabung Kak. Jadi berapapun nominal yang kalian berikan itu diterima gitu, karena masuk dari jumlah 3 simpanan tadi gitu. Oh gitu, berarti yang sering dilakukan simpanan wajib ya? Iya, yang selalu dibayarkan setiap bulan itu simpanan wajib, dan harus, namanya juga simpanan wajib ya. Jadi setiap bulan wajib dibayar sebagai tanggung jawab kita sebagai anggota koperasi gitu. Kalau gitu aku mau nanya tentang prosedur gimana kalau kita mau bayar simpanan wajib Kak. Oke, jadi pembayaran simpanan wajib di Kopma Padang Bulan itu gampang banget caranya. Kalian tinggal ngisi form yang udah disebar di, biasanya tuh di grup-grup diksar ada di, ya tergantung kalian diksar berapa ya. Kalau diksar 25 ya kalian bisa cek di grup diksar 25, terus di grup diksar 24 dan lain sebagainya. Atau mungkin di IG Kopma PB juga ada. Sebenarnya kalau mau di scroll ada buat bayar simpanan. Nah itu kalian tinggal pencet aja BCN-nya, dilihat posternya itu juga ada link buat ngisi. Jadi kalian bisa ngisi digiform, isi data diri kalian, nama, niat, terus juga jumlah simpanan yang kalian bayar, terus simpanan apa aja yang kalian bayar, simpanan wajib atau sama simpanan sukarela. Tinggal ditulis digiformnya, terus nanti jangan lupa kirim juga bukti transfernya. Jadi kita semua tuh udah pakai kris Kak, pakai transfer. Jadi nggak perlu kalian datang ke Bendung buat ngasih tunai, nggak perlu. Sekarang udah semuanya digital, diisi lewat form dan lewat transfer juga, dan bisa kris juga. Oh gitu ya, jadi mudah banget ya Kak ya. Betul. Nggak usah ke Bendung-Bendung lagi. Betul banget. Jadi tapi aku dengar Kak, simpanan tuh biasanya itu apa ya, kayak menjerumus ke poin gitu. Katanya kalau kita bayar simpanan di tanggal berapa sampai tanggal berapa itu poinnya paling banyak. Itu bener apa enggak Kak? Nah bener. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu ya, kayak di Kopma Padang Bulan itu ada 3 jenis poin ya. Kita bisa dapat poin tuh dari 3. Pertama poin belanja, kedua poin keaktifan, yang ketiga itu poin simpanan. Nah untuk aku bahas poin simpanan dulu ya Kak ya. Oke. Kalau di poin simpanan kita tuh bisa dapat 1 poin kalau kita bayar simpanan wajib ya. Simpanan wajib yang kita bayarkan tiap bulan sebelum tanggal 15. Jadi sebelum tanggal 15 kalian harus udah bayar biar dapat 1 poin. Dan ini rahasia ya teman-teman. Kalau poin simpanan itu nominalnya tuh selalu paling gede di saat pembagian SHO. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya porsi simpanan ini selalu menjadi yang paling besar gitu. Jadi kalian kalian bayar simpanan yang nantinya bisa kalian ambil lagi plus dapat poin. Nah poinnya nanti bisa ditukarin ke SHO juga gitu. Jadi udah kalian ya ibaratnya nabung lah ya, nabung dapat benefit, kurang apa lagi gitu. Jadi rajin aja nabung, bayar simpanan sebelum tanggal 15. Jadi kalian semua harus bayar simpanan sebelum tanggal 15 ya guys, karena kalau sebelum tanggal 15 itu kalian dapat poin yang paling besar di Kopma PB, ya kan Kak ya. Terus aku tadi dengar ada poin belanja. Sebenarnya aku jadi anggota Kopma PB itu juga bingung Kak. Kalau misal aku belanja itu berapa sih nominal yang aku dapat? Misal aku belanja
berapa nominal biar aku tuh dapat 1 poin gitu Kak. Atau kalau misal aku belanja berapapun itu tetap dapat poin 1. Oke, nah ini menarik nih. Kalau kalian belanja di Kopma, jadi semakin besar belanjaan kalian, semakin besar pula jumlah poin yang kalian dapetin. Nah, setiap kelipatan berapa sih kita dapat poin? Jadi kalau di Kopma Padang Bulan, setiap kelipatan belanja Rp3.000, kalian bisa dapatkan 1 poin. Jadi misalkan kalian belanja 3 juta, udah bisa ketebak kan berapa poin yang kita dapetin. Jadi semakin banyak poin yang kalian, semakin banyak nominal belanja ya, semakin banyak juga nominal poin yang kalian dapetin. Jadi semua tuh kita ngelakuin apapun di Kopma itu pasti ada benefitnya gitu loh Kak. Iya, kayak nggak sia-sia gitu ya Kak. Nah, jadi ibaratnya kita tadi modal koperasi dapatnya dari kita, terus kita beli ke koperasi lagi, uangnya balik ke kita lagi. Jadi bener-bener koperasi itu dari anggota untuk anggota lagi gitu. Ya, benar. Berarti ini ya Kak ya, kalau misalkan mau beli apa-apa itu kalau bisa di Coopmart aja biar dapat poin. Benar. Dan juga di Kopma kan udah lengkap banget ya, udah toko retailnya lengkap, terus ada fotokopi juga, ada catering juga, tuh udah nggak perlu lah ke toko-toko yang lain, karena di Kopma udah tersedia semuanya gitu. Iya, terus berarti yang ketiga tadi ada poin kegiatan. Benar. Itu tak dengar-dengar semua kegiatan itu ada poinnya, atau ada beberapa kegiatan yang nggak ada Kak, atau semuanya ada? Oke, jadi semua kegiatan yang ada di Kopma yang melibatkan seluruh anggota itu semuanya absensinya itu bakalan dapat poin. Jadi misalkan kalian nih ada yang namanya School of Kooperatif (SOC) yang biasanya tiap beberapa bulan sekali itu ada. Nah, itu kalian dapat poin. Terus misalkan kalian ikut pelatihan LSO, kayak gitu juga dapat poin lagi. Pokoknya setiap kalian absen di kegiatan Kopma yang melibatkan seluruh anggota Kopma itu kalian dapat poin. Berarti kalau anggota semakin aktif, maka poinnya semakin banyak dong Kak? Bener nih, kalau kalian mau lihat di IG Kopma tuh banyak, kayaknya tiap triwulan ya Kak, ada awarding anggota teraktif, terrajin. Nah itu orang-orangnya aktif bayar simpanan, aktif ikut kegiatan. Kita tuh selalu ngasih reward juga gitu selain poin loh. Tiap triwulan juga dikasih reward. Jadi nggak ada ruginya deh kalian aktif di Kopma gitu. Ya, mungkin itu aja Kak pertanyaan tentang simpanan, atau ada tambahan lagi dari kakaknya untuk anggota, disclaimer atau gimana? Oh iya, ini ya. Jadi kalian ini karena topiknya tentang simpanan ya Kak, aku mau ngasih tahu tips nih buat teman-teman biar ibaratnya di Kopma itu kalian jadi kaya gitu. Jadi ini sharing aja ya Kak. Aku tuh dulu di awal-awal masuk Kopma itu tuh aku nggak terlalu yang aktif banget di kegiatan, karena memang dulu aku memang bergabung di beberapa organisasi, jadi aku nggak bisa fokus banget di Kopma gitu. Jadi tapi disclaimernya, aku itu rajin banget bayar simpanan, nggak pernah aku skip. Selama 12 bulan itu aku selalu bayar sebelum tanggal 15. Dan SHU ku tuh lumayan banget Kak, setara sama orang-orang yang aktif gitu. Jadi kalau kita bayar simpanan itu rajin, ya SHU kita dapatnya banyak. Padahal ibaratnya aku nggak terlalu ngapa-ngapain ya di Kopma, tapi aku rajin membayarkan kewajiban aku sebagai anggota, yaitu membayar simpanan. SHU ku banyak banget, lumayan banget gitu, daripada kita kayak cuma kadang kan kita kalau bukan nitipin ya, nabung di bank gitu, malah kita dapat potongan ya. Kalau kita nabung di Kopma, bayar simpanan di Kopma, justru tiap tahun dapat SHU gitu. Dan tipsnya lagi itu adalah kalian bisa bayar simpanan itu di awal tahun. Misalkan di Januari kalian langsung bayar sampai Desember 12 bulan, nanti kalian bakalan dapat 12 poin. Nah itu bener-bener membantu banget buat kayak aku ini kan orangnya nggak lupaan ya Kak. Jadi aku lebih suka kayak gitu, bayar di awal banyak, poinnya udah jelas dapat 12. Nanti kalau pembagian SHU udah pasti kalian dapat proporsi yang banyak banget. Ya, jadi dari ceritanya kakaknya ini kita bisa ambil ya guys, kalau misalkan kita itu kalau bayar simpanan harus tepat waktu, atau nggak gitu tipsnya tadi dibayar di awal semuanya, jadi langsung bayar 120 ya Kak ya. Benar banget. Tapi guys, meskipun misal kalian rajin bayar simpanan, kalian juga kalau bisa rajin kegiatan juga. Jadi plus tuh poinnya, nggak cuma dari simpanan aja, dari kegiatan ada, dari belanja aja ada. Jadi SHU-nya tambah membludak kayak gitu. Jadi kalau ikut kegiatan kan nggak cuma dapat
poinnya aja, tapi kan kita dapat ilmu ya kak. Kan kegiatan-kegiatan di Kopma ini pasti kegiatan yang sangat bermanfaat, pelatihan media kreatif, pelatihan public speaking, terus follow up kooperatif dan sebagainya, itu kan berguna juga buat kita, buat pengembangan diri kita juga. Terus kita ibaratnya juga masih dapat benefit lain berupa SHU tadi. Jadi bener-bener worth it banget sih kalian. Atau di sini yang mungkin lihat ini apa sih video ini Kopma Talk sebelum kalian join Kopma gitu, ini juga bisa menarik banget. Kalian harus join Kopma kalau kalian belum join ya. Lihat video ini belum join Kopma, kalian harus join karena benar-benar worth it banget ikut Kopma. Iya, jadi serasa kayak kerja tapi nggak kerja. Kita cuman ikut-ikut kegiatan udah dapat uang guys. Seenak itu belajar di Kopma. Enak banget. Jadi kalian cuman duduk ngasih memperhatikan, udah dapat poin. Itu pun dapat poin plus ilmunya juga. Jadi kalian yang belum join juga bisa join di Kopma guys. Benar, yang udah join ayo aktifin lagi. Aktif dari simpanan, aktif ikut kegiatan, aktif belanja juga biar kita kaya semua. Oke, mungkin itu aja ya guys Kopma Talk kali ini. Kita bahas tentang simpanan biar anggota paham maupun bukan anggota Kopma juga bisa paham tentang simpanan di Kopma itu seperti apa. See you next Kopma Talk selanjutnya. Bye bye.